Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsuci Vidyawati, NIM 130 2021 0297, kelas B3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas evaluasi praktikum 1 pengantar teknologi informasi. 1. Sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Motherboard merupakan tubuh atau rangka dari komputer, dapat diibaratkan seperti rangka tubuh manusia, tempat di mana kita menyambungkan semua komponen komputer lainnya. 2. CPU merupakan komponen utama untuk memproses data yang dimasukkan ke dalam komputer dan dapat diibaratkan seperti otak manusia, terdiri dari arithmetic logic unit, control unit, dan memory unit. 3. Memori merupakan komponen untuk penyimpanan data secara sementara sebelum diproses pada CPU, maupun sebelum disimpan pada storage, maupun sebelum di-output pada pengaplikasiannya sering disebut sebagai RAM. 4. Storage merupakan komponen untuk menyimpan data secara permanen dalam komputer, dapat diibaratkan seperti ingatan manusia. Ada banyak perangkat yang dapat menyimpan data secara permanen termasuk hard disk, flash disk, CD, solid state drive, floppy disk, dan lain-lain. 5. Power supply merupakan jantung dari komputer sebagai sumber daya listrik kepada semua komponen di atas. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan fungsinya 3 komponen penyusun prosesor. 1. Control unit. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. 2. Arithmetic logical unit. Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 3. Register unit. Suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Nomor 3. Jelaskan bagaimana perkembangan prosesor sekarang ini. Prosesor mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Tahun 1971 sampai 1981, prosesor generasi pertama Intel 4004 merupakan prosesor generasi pertama yang memiliki kemampuan yang lumayan pada masanya. Juga merupakan awal dari perkembangan prosesor sebagai otak komputer. Prosesor ini hanya memiliki kemampuan 4 bit. Tahun 1982 sampai 1989, generasi kedua. Pada masa ini, Intel kembali mengembangkan prosesor 16 bit. Kemampuan prosesor pada masa ini lebih canggih dan lebih cepat. Banyak sekali prosesor yang dikeluarkan pada masa ini, mulai dari Intel 286 prosesor, Intel 386 prosesor, Intel 486 prosesor. Tahun 1992 sampai 1999, generasi ketiga atau menengah. Pada masa ini, perkembangan prosesor yang sangat cepat sudah dibilang awal dari perkembangan prosesor, dan sebagai awal munculnya prosesor Intel dengan model Pentium. Pada masa ini bisa dibilang sebagai perkembangan prosesor yang membuat komputer menjadi lebih canggih. Contohnya prosesor Pentium P54C. Kemudian era 2009 hingga sekarang, perkembangan prosesor pada masa ini menjadi semakin canggih dan bisa dibilang perkembangan prosesor pada masa ini merupakan generasi emas di dunia komputer. Dan pada masa ini prosesor Pentium telah digantikan oleh Core. Core bisa diibaratkan berapa prosesor dijadikan satu chip prosesor dengan kemasan yang bahkan lebih kecil. Contoh Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Core i5. Saat ini perkembangan prosesor seperti tidak ada habisnya. Ada saja inovasi pengembangan yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu dengan ukuran yang tidak pernah berubah atau bahkan lebih kecil. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.